Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila, NIM 2034300, program studi Informatika, mata kuliah Sistem Operasi, kode seksi 2113430025. Pengantar sistem komputer lanjut. Tes 3, hierarki memori cache, tes 2 nantinya teknik komputasi input output, tes 3 nanti akan dijelaskan ya. Pertama, hierarki memori, sebuah pedoman yang dilakukan oleh perencana demi menyebabkan pembatasan waktu akses dan harga memori untuk setiap bitnya. Dalam bentuk hierarki memori berbentuk segitiga piramid, bisa kita lihat pada gambar di samping. Semakin ke bawah hierarki, maka semakin murah harga per bit, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses, semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor, maka semakin bawah maka ketentuannya. Begitu juga kebalikannya. Hierarki tersebut berbentuk piramid, bisa kita lihat piramid segitiga. Kita lihat, jika memori yang berukuran kecil lebih mahal dan lebih cepat dilengkapi oleh memori yang berukuran besar lebih murah dan lebih lambat. Kunci keberhasilan organisasi ini adalah hal yang disebutkan terakhir menurut frekuensi akses. Jika dalam gambar ini, jenis memori yang tercepat, terkecil, dan termahal terdiri dari register-register yang bersifat internal terhadap prosesor. Umumnya, sebuah prosesor akan berisi beberapa lusin register seperti ini. Walaupun terdapat beberapa lusin berisi ratusan register. Yang kedua, memori cache. Memori berukuran lebih kecil bersifat sementara, memiliki kecepatan terbatas, tapi memiliki memori berkecepatan tinggi. Walaupun tidak visible bagi sistem operasi, cache memori berintegrasi dengan hardware manajemen memori lainnya. Di samping itu, banyak prinsip yang digunakan di dalam teknik virtual memori juga ditetapkan dalam cache memori. Motivasi. Pada semua siklus instruksi, prosesor mengakses memori sedikitnya satu kali untuk membaca instruksi dan seringkali satu kali lebih banyak atau lebih untuk membaca operan atau menyimpan hasilnya. Kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor jelas dibatasi oleh waktu siklus memori. Keterbatasan ini pada kenyataan telah banyak masalah penting karena ada ketidakcocokan antara kecepatan prosesor dengan kecepatan memori utama. Apa yang kita hadapi adalah terjadinya trade-off antara kecepatan, harga, dan ukuran idealnya. Solusinya adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama yang dikenal sebagai cache. Prinsip cache. Struktur sebuah sistem cache atau main memori. Memori utama berisi sampai 2 pangkat n word yang terdapat dialamati dengan masing-masing word memiliki sebuah alamat dan bit yang unik. Untuk pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari sebuah blok yang panjangnya tetap yang terdiri dari masing-masing terdiri dari k word. Masalah pada cache memori dalam berbagai menjadi beberapa kategori di bawah ini. Terbatas 5 masalah. Yang pertama, masalah ukuran cache. Cache yang berukuran kecil akan berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, masalah ukuran blok, yaitu unit data yang dipertukar antara cache dengan memori utama. Yang ketiga, masalah fungsi pemetaan akan menentukan lokasi cache mana yang akan diisi blok tersebut. Terdapat 2 kendala yaitu mempengaruhi fungsi pemetaan. Yang pertama, kendala pertama, pada saat blok dibaca, blok lainnya harus berhenti. Kedua, semakin fleksibel sebuah fungsi pemetaan, semakin kompleks rangkaian diperlukan untuk mencari cache untuk memastikan blok yang dipastikan berada di dalam cache. Keempat, masalah algoritma pengganti atau replacement algoritma.
Memiliki blok yang akan mengganti, kita akan menginginkan penggantian blok yang akan paling kecil menggantikan untuk lingkungan kembali pada waktu dekat. Walaupun tidak mungkin menganimasi blok tersebut seperti ini, strategi adalah dengan menggantikan blok yang paling lama berada di dalam kes dengan tanpa ada referensi ke blok itu. Yang kelima, masalah read polish. Apabila daftar dari blok dalam cache diubah, perlu untuk menulisnya ke memori utama sebelum menggantikannya. Read polish bekerja apabila proses memori read mengambil tempat. Yang tiga, teknik komunikasi input-output. Teknik komunikasi input-output, program input-output. Pada saat prosesor dalam mengakses sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan input-output, pada saat program input-output modul input-output melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai di dalam register status input-output secara periodik sampai operasi selesai dilakukan merupakan tanggung jawab prosesor. Dengan menggunakan teknik ini, prosesor bertanggung jawab untuk mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data dari memori utama untuk keperluan input. Interupsi drive. Masalah yang terdapat pada program input output adalah prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai input output siap menerima atau menerapkan berikutnya. Menggunakan instrup drive input output lebih dibandingkan dengan program input output karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu. Akan tetapi instrup drive input output masih menghabiskan waktu prosesor dalam jumlah yang banyak dan siap word dalam kata berangkat dari memori menuju ke modul atau sebaliknya harus melalui prosesor. Yang tiga, teknik komunikasi input-output bagian direct memory access. Apabila terdapat data bervolume besar akan dipindahkan, diperlukan teknik yang lebih efisien atau direct memory access atau DMA. Fungsi DMA dapat dilakukan oleh semua modul terpisah yang dapat pada bus sistem atau dengan menghubungkan ke dalam modul input output. Proses yang akan membaca akan menulis satu blok data. Proses mengeluarkan perintah ke DMA dengan cara mengirim informasi ke DMA. Pertama, apabila read atau read yang diminta, alamat read input output yang terlibat, lokasi awal dan memori yang akan dibaca atau ditulis, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.